Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, lanjutkan pembacaan kitab Qul Hazi Sabili, karya dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih bahas mengenai iman kepada hari akhir. Apa saja yang ada di hari kiamat nanti. Ini kita masih membahas terkait dengan itu. Ru'yatullahi ta'ala yaumal akhirah. Sekarang tentang melihat Allah di hari akhirat, karena itu bagian dari apa yang terjadi nanti di hari akhirat. Melihat Allah nanti di hari akhirat. Wa ammar ru'yah, dan adapun melihat. Faqala Allah, maka berfirman Allah Ta'ala, lillazina ahsanu, lillazina untuk orang-orang ahsanu yang berbuat baik. Siapa allazina? Al-husna, pada pahala yang terbaik, pahala atau surga. Nanti dijelaskan husna ini pahala yang terbaik atau surga. Wa ziyadatun, dan tambahan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka nanti dia akan mendapatkan husna, pahala yang banyak, ganjaran yang banyak, atau juga mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan juga mendapatkan tambahan. Qala, berkata a'immatut tafsir, para ulama tafsir, al-husna, adapun kalimat husna di sini apa disebut dengan husna? Al-jannatu, yaitu surga. Wa ziyadatu, dan adapun lafaz ziyadah, kalimat ziyadah di ayat tadi itu, ziyadah itu apa? Itu an-nazru, memandang, ila wajhillahil karim, pada wajahnya Allah al-karim yang maha mulia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wujuhun, wajah-wajah, yauma izin, pada hari itu, nadhiratun, berseri-seri, ila rabbiha, kepada Tuhannya. Nadhirah itu naziratun, memandang. Inilah ayat-ayat yang menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat baik di dunia nanti ganjarannya adalah bisa melihat wajhullahil karim. Nah, bagaimana kita yang masih ada di dunia? Ulama-ulama memang berbeda pendapat terkait ini. 3 pendapatnya itu. Ada yang bilang menolak, tidak bisa melihat Allah di dunia ini, ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Kemudian ada yang mengatakan boleh, bisa, Allah bisa dilihat ketika orang masih ada di dunia. Bahkan Nabi itu 2 kali ngelihat Allah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan Allah. Dan itu hadisnya banyak. Dan inilah yang dipakai oleh mayoritas ahli sunnah wal jamaah, bahwa manusia ketika di dunia bisa melihat Allah. Jaiz hukumnya. Nah, tapi dianya mampu apa tidak melihat gitu. Nah, itu yang kemudian dialami oleh Nabiullah Musa ketika mau melihat Allah. Dan yang ketiga itu pendapat yang tawakuf. Jadi dia tidak mau berkomentar, sudah tidak bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, orang-orang yang tawakuf. Nah, kalau Allah dalam mimpi itu gimana? Kalau dalam mimpi itu hampir semua mayoritas ulama bisa, Allah itu bisa dilihat dalam mimpi. Maka kita di Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan jaiz hukumnya, bisa orang itu mimpi ketemu Allah. Makanya kayak misalnya Ibnul Arabi gitu, di kitab Futuhatnya banyak itu beberapa beliau bilang ra'aitu azza wa jalla, ra'aitu Allah, itu aku melihat Allah fil manam, dalam tidur. Abdul Fattah juga pernah begitu.
Kemudian beberapa ulama di kitab-kitab tuh bilang gitu, saya mimpi ketemu dengan Allah. Ulama-ulama besar itu banyak di kitab-kitab itu yang bilang saya ketemu dengan Allah. Karena itu di ahli sunnah wal jamaah boleh, jaiz sifatnya, bisa. Manusia itu bisa mimpi ketemu dengan Allah. Tapi ya tetap harus tahu diri, harus tahu diri. Jangan kegeeran gitu. Ketemu sama wali aja enggak, ketemu sama nabi aja enggak gitu, terus ketemu sama Allah. Gitu. Tapi hukumnya jaiz, boleh, bisa menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya nggak kaget ketika ulama-ulama di kitab itu banyak yang menceritakan dirinya bahwa saya bermimpi ketemu dengan Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna unasan, bahwasanya manusia, qalu, berkata siapa manusia, maksudnya para sahabat saat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal naro, apakah kita melihat, apakah kita bisa melihat Rabbana, Tuhan kita, yaumal kiamati, pada hari kiamat? Para sahabat nanya. Qala, maka bersabda siapa Nabi, hal tudoruna, apakah saling berdesakan, hal tudoruna, apakah saling berdesakan, fi ru'yatil qamari, saling berdesakan siapa kalian, fi ru'yatil qamari, di dalam melihat bulan, lailatul badr, pada malam purnama. Qalu, maka berkatalah manusia-manusia tadi, sahabat, la, ya enggak, mana ada orang lihat purnama berdesak-desakan. Semua bisa melihat purnama tanpa harus berdesak-desakan. Qala, bersabda lagi Nabi, hal tudoruna, apakah saling berdesak-desakan kalian, fi ru'yati sams, di dalam melihat matahari, laisa, yang tidak ada, dunaha, di belakangnya si sams, di belakangnya sama sahabun, apa awan. Maksudnya apakah kalian itu berdesak-desakan di dalam melihat matahari, yang saat itu matahari tidak tertutup dengan awan? Ada orang berdesak-desakan lihat matahari kan? Enggak juga. Qalu, maka berkata siapa unas, sahabat, la, enggak. Qala, maka bersabda baginda, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, tarawnaha, akan melihat siapa kalian, hu, pada Allah, hu, pada Rabbana. Tarawnahu, akan melihat siapa kalian, hu, pada Rabbana, kazalika, seperti itu juga. Bahwa nanti manusia nggak ada yang bisa nggak ada berdesak-desakan ketika kita semua melihat Allah di surganya Allah. Fazakara, maka menerangkan al hadisu, apa hadis, bituli, dengan panjang. Ini hadisnya panjang ini. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala, jika masuk ahlul jannati, apa penduduk surga, al jannata, ke surga. Kalau penduduk surga sudah masuk ke surga, yaqulu, maka berfirman Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla langsung berfirman, turiduna, kalian, apakah kalian mau, syai'an, sesuatu, azidukum, yang aku tambahkan, kum, pada kalian, mau lagi tambahin enggak? Fayaquluna, maka berkatalah siapa ahlul jannah. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang ngomong begini nih. Alam tubayyit, bukankah tidak engkau cemerlangkan, alam tubayyit, tidak, apakah tidak engkau cemerlangkan, wujuhana, wajah-wajah kami, alam tudhilna, bukankah tidak kamu masukkan, na, pada kami, al jannata, ke surga, wa tunajjina, dan kau menyelamatkan, na, pada kami, minan nari, dari api neraka. Jadi kalau katanya al jannah, udah mau apa lagi ya Allah, wajah kami sudah cemerlang, engkau sudah masukin ke surga, engkau sudah nyelamatin dari api neraka, semuanya udah ada ini, mau apa lagi kami? Qala, maka berfirmanlah siapa Allah, bersabda siapa Nabi, qala, maka bersabda siapa Rasul, fayaksifu, maka menyingkaplah siapa Allah, fayaksifu, maka menyingkap siapa Allah, al-hijaba, pada hijabnya. Fama, maka tidaklah utu, diberikan, syai'an, sesuatu, ahabba, yang lebih menyenangkan, ilaihim, kepada mereka ahlul jannah, minan nazri, dari memandang, ila rabbihim, kepada Tuhannya mereka.
Tidak ada yang lebih menyenangkan untuk penduduk surga ketimbang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Malah kata orang-orang sufi, kalau kami dimasukkan ke surga tapi tidak bisa melihatmu ya Allah, tapi bisanya melihatmu di neraka, masukkan kami ke dalam neraka. Sampai segitunya mereka itu. Meskipun nggak mungkin juga orang kayak gitu dimasukin ke neraka, maksudnya tidak juga, tapi bahwa menyatakan tidak ada artinya apa-apa orang masuk ke dalam surga kecuali dia bisa melihat siapa. Karena surga itu segala kesukaan, segala kegembiraan. Ada orang punya anak 5 misalnya, anak 5, 4 masuk surga, 1 nyangkut. Kan nggak menikmati juga di dalam surganya. Nyangkut 1 di neraka misalnya. Jadi surga itu ya tempat di mana semuanya menjadi nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Jadi, nah kenikmatannya orang-orang sufi itu ya tidak ada lagi kecuali melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang seperti itu, maka baginda Rasul ngomong seperti ini. Tidak ada yang lebih disenangi oleh ahlul jannah ketimbang an-nazru ila rabbihim, memandang kepada Tuhannya mereka. Summa ta'ala kemudian membaca siapa Rasulullah hazil ayata pada ayat ini. Lalu Rasulullah bacain ayat ini, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah, rawahu Muslim. Asy-syafa'atu yaumal qiyamah. Sekarang pindah ke persoalan syafaat. Syafaat pada hari kiamat. Wa ammas syafa'atu, dan adapun syafaat. Fahiyya maka adapun syafaat itu arbatu aqsam. Dia punya 4 macam. Ada 4 macam jenis syafaat, katanya Syekh Maliki di sini. Al-ula yang pertama, fistirohati di dalam terlepas min haulil mauqifi dari terornya padang mahsyar. Min haulil mauqifi dari terornya mauqif padang mahsyar. Wa ta'jili dan menyegerakan faslil qodoi pembagian kodok. Ini syafaat yang pertama nih. Syafaat ketika orang pengen lepas. Udahlah kalau pengen masuk neraka, neraka, masuk surga, surga. Mau ngapain sekarang, tapi jangan begini nih. Jangan di padang mahsyar ini. Udah pengen lepas dari posisi padang mahsyar, gitu ya. Wazalika, dan adapun demikian itu, istirahat min haulil mauqif itu al-maqamu al-mahmudu, makom yang terpuji. Al-mau'udu yang dijanjikan bihi dengan maqamul mahmud, Nabiuna siapa nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala maka berfirman Allah Ta'ala, wa minal laili, dan itu dari malam, fatahajjat maka tahajudlah kamu bihi dengan malam itu, nafilatan sebagai perkara sunnah, ibadah sunnah, laka untukmu. Kalau engkau tahajud, lakukan kesunahan-kesunahan pada malam hari, asa maka barangkali ayyab'asaka akan membangkitkan, mengutus padamu Rabbuka siapa Tuhanmu, mengutus Tuhanmu itu makoman, ke sebuah makom, posisi mahmudan yang terpuji. Makoman mahmudan ini adalah syafaat di mana orang lepas dari haulil mauqif, terornya pada saat padang mahsyar. Wasaniyatu yang kedua, syafaat yang kedua, fi kaumin pada suatu kaum, istaujabu yang wajib siapa si kaum, annaro ke neraka. Syafaat yang kedua nih, orang yang sudah mesti masuk neraka. Fayusafi'u maka menerima syafaat. Fayusafi'u maka menerima syafaat Allah siapa Allah fihim pada mereka kaum. Man pada orang. Allah menerima syafaat orang akroma yang memuliakan siapa Allahu pada man. Akroma yang memuliakan siapa Allahu pada man, rupanya si man min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. An-nabiyyin para nabi, wasyiddiqin wal ulama'i wasyuhada'i wassolihin. Fayadhuluna maka jadi masuk siapa mereka kaum al jannata ke surga birahmatillahi dengan rahmatnya Allah. Ini orang neraka sudah ini. Tapi Allah nerima syafaat orang yang punya kemuliaan di sisi Allah. Siapa? Nabi.
Cuma Nabi? Enggak. Selain Nabi bisa. Siddiqin, ulama, syuhada, soleh. Itulah mengapa kita kemudian suruh deket-deket sama ulama. Suruh deket-deket sama orang-orang yang ahlullah. Orang-orang yang sudah bersama dengan Allah. Deket. Kalau deket ini di dunia, nanti kedeket juga nanti di sana. Deket sama guru kita. Lalu kemudian kita ini masuk neraka. Rasanya guru kita tuh gak tega. Kasihan itu dia itu. Ngaji dia yang beresin. Bubar ngaji dia yang beresin. Kalau gak ada dia kagak beresin. Misalnya terus dia kok ada di lantai satu surga. Sementara guru-gurunya ada di lantai 7. Naik gitu. Jangan contohin ke neraka deh. Itu ya. Itu syafaat itu. Bisa. Dan nanti dalilnya ada. Wasali satu dan adapun yang ketiga. Syafaat yang ketiga. Fi ikhraji qaumin, di dalam mengeluarkan kaum. Minal muwahhidina, dari orang-orang yang bertauhid. Kaum orang-orang yang bertauhid dikeluarkan dari mana? Minan nari, dari api neraka. Kalau tadi belum masuk neraka, dia udah ahli neraka nih. Tapi dimasuki ke surga. Kalau ini orangnya udah di neraka. Udah digosok-gosok di neraka. Tapi dikeluarin dengan syafaat. Fayusafi'u, maka memberi syafaat. Fayusafi'u, maka menerima syafaat. Allah, siapa Allah, fihim, pada mereka kaum. Man, pada orang. Yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa. Finnari, di neraka. Man, siapa orang. Fi qalbihi, di dalam hatinya. Man, misqala zarratin, seberat satu biji. Minal imani, dari iman. Ini yang kemudian dipakai oleh kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Di di Qadariyah dan di Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahwa orang nggak sholat, nggak apa, tapi dia punya iman. Syahadat lah. Dia pernah syahadat. Itu pasti masuk surga itu. Jadi kalau orang Islam mah pasti masuk surga. Pasti itu. Tapi masuk surganya kapan? Ini masalahnya ini. Kalau masuk surga sih pasti masuk surga gitu. Nah ini masuk ke dalam kaum ini nih. Udah di neraka dia. Lalu Allah nerima syafaat orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Sehingga semua dikeluarin nih. Tapi dikeluarinnya ini antriannya nomor berapa dia? Gitu. Jadi kalau emang misalnya, masuk surga, mau masuk surga doang, iya. Kalau masuk surga mah gak usah sholat, gak usah puasa, seneng-seneng aja di dunia, gak usah pakai apa, masuk surga kok nanti. Kapan? Ya pakai masuk surga. Entah kapan, pokoknya pasti masuk surga. Gitu. Ini syafaat itu yang ketiga. Warabi'u, dan adapun yang keempat. Fi ziyadati darajati, di dalam menambah derajat. Li aqwamin, pada kaum-kaum qasurat yang kecil, yang pendek. Qasurat yang pendek. A'maluhum, apa amalan-amalan mereka. Anil haqi, dari perjumpaan. Bi ahlihim, dengan ahlinya mereka. Fayulhiku, maka menyatukan, menjumpai. Fayulhiku, maka menjumpai siapa Allah bihim, dengan mereka. Zurriyatahum, pada keluarga-keluarga mereka. Wa ghairahum, dan selainnya mereka. Kita punya orang tua, punya kakek. Orang tua kita ada di surga lantai 7. Kita ada di lantai 1. Bisa itu dinaikin tuh. Dipertemukan. Itu cucu saya itu ada di lantai 1 itu kagak ketemu di sini. Naikin sana. Kita punya guru kita ada di lantai 7. Kita ada di lantai 1. Terus gurunya ngasih syafaat, naikin biar gabung. Ngaji mulu, bersama-sama mulu di majelis. Masa sih disuruh agak bareng-bareng, meskipun di surga juga, tapi kok tingkatnya ekonomi, kita ada di bisnis ini gitu ya. Ditarik di upgrade. Bisa itu. Bisa. Itu syafaat yang keempat itu. Ziyadatid darajat li aqwamin. Ya, kita ngarepin yang kayak gini-gini nih. Kalau ngejar amalia orang-orang tua kita kayak dulu rasanya agak susah. Ngejar ketemu bareng gak sama kiai kita? Kita punya kiai. Bareng gak nanti surga sama dia sama kiai kita nanti ya? Rasanya susah gitu ngejarnya. Beliau mah ada di lantai 7, kita mah ada di lantai mana gitu. Tapi beliau karena cinta, di dunia cinta sama kita, nanti beliau pun juga bisa mengupgrade kita. Naikin itu. Di-upgrade.
Dari lantai 1 ke lantai 7. Wa kullu zalika, dan adapun semua itu, qad waradat, sungguh telah datang fihi pada zalik, an-nususu, apa nas-nas, as-sorihatu yang jelas, wal ahadisu, dan hadis-hadis as-sohihatu yang soheh. Empat-empatnya ini ada dalilnya. Bukan kagak ada dalil, ada dalilnya. Semuanya bisa itu. Ada dalil, ada dasarnya. Nasnya sore, hadisnya juga soheh. Seperti apa? Kakaulihi, seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza kana, jika ada yaumul kiamati, apa hari kiamat, maja, maka bertabrakan. Maja, maka bertabrakan, annasu, manusia, ba'duhum, sebagian mereka, fi ba'din, pada sebagian yang lain. Kocar kacir kan. Tabrakan satu dengan yang lain, kocar kacir. Fayatuna, maka mendatangi siapa nas, Adam, pada Nabi Adam. Minta syafaat sama Nabi Adam. Nih hadisnya populer nih. Fayakuluna, maka berkatalah siapa nas, isfa, berilah syafaat, li zuriyatika, pada anak turunmu wahai Adam. Fayakulu, maka berkata siapa Adam, lastu, tidaklah aku, laha, punya syafaat. Nggak pantas, nggak bisa saya ngasih syafaat kayak begini. Walakin, akan tetapi, alaikum, atas kalian, bi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim. Dah sono ke Nabi Ibrahim sono. Saya kagak sanggup ini ngasih syafaat kayak gini nih. Fayakuluna, maka berkatalah, fa'innahu, maka sesungguhnya Ibrahim, Khalilullah, kekasihnya Allah. Tuh Ibrahim tuh kan kekasihnya Allah itu. Fayatuna, maka datanglah nas Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Fayakulu, maka berkata siapa Ibrahim, lastu, tidaklah aku, laha, punya syafaat. Walakin, akan tetapi, alaikum, atas kalian, bi Musa, ke Nabi Musa. Dah sono ke Musa, sono ke Musa. Fa'innahu, maka sungguhnya Musa itu kalimullahi, ya kalimul, orang yang bicara dengan Allah. Fayatuna, maka datanglah siapa mereka nas Musa ke Nabi Musa. Gimana Musanya? Sama. Fayaqulu, maka berkata siapa Musa, lastu, tidaklah aku, laha, pada milik syafaat. Walakin, akan tetapi, alaikum, atas kalian, bi Isa, dengan Nabi Isa. Udah ke Nabi Isa aja tuh, kayaknya nggak punya dosa apa-apa itu dia, gitu ya. Oh, saya pernah mukul orang sampai mati, gitu ya. Segala macam, terus umat saya nakalnya ampun-ampunan. Nabi Isa kali. Fa innahu, maka sungguhnya Isa, ruhullah, ruhnya Allah. Langsung Allah itu nyiptain. Wa kalimatu, dan kalimatnya Allah. Fayatuna, maka datanglah siapa nas Isa kepada Nabi Isa. Apa jawaban Isa? Sama. Fayaqulu, maka berkata siapa Isa, lastu, tidaklah aku, laha, pada syafaat. Walakin, akan tapi, alaikum, atas kalian, bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Fayatuni, maka kata Rasul, fayatuni, maka datang siapa manusia nih padaku. Udah, Nabi Muhammad mau ngelempar kemana lagi? Fakulu, maka aku berkata, ana, aku, laha, untuk syafaat. Ini nggak bisa diartikan, sombong banget nih, berarti enggak. Mau itu tanggung jawabnya Nabi. Si Adam kagak mau, Ibrahim kagak mau, semuanya sampai ke sini. Itu mau kemana lagi? Kan nggak ada lagi Nabi di setelahnya Rasulullah. Sudah, katanya Nabi, ana, laha. Al hadis rawahu al Bukhari wa Muslim. Tawilan, panjang nih hadisnya. Ini dipotong sama beliau. Ini menunjukkan betapa baginda Rasul yang menjadi penentu syafaat yang kemudian kita sebut dengan syafaatul uzma. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin, untuk tiap-tiap nabi, dakwatun, punya doa. Qad da'a, yang sungguh berdoa siapa nabi, biha, dengan doa. Fastujiba, maka dikabulkan. Fastujiba, maka dikabulkan siapa si nabi. Setiap nabi punya doa, yang doanya itu kemudian dikabul sama Allah. Lalu apa doaku? Faja'altu, maka menjadikan siapa aku, dakwati, doaku, syafaatan, berupa syafaat, li ummati, pada umatku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Doaku adalah aku diberikan syafaat, bisa memberikan syafaat untuk umat-umatku pada hari kiamat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu an, aidon juga, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati, adapun syafaatku, li ahlil kabairi, untuk orang-orang berbuat dosa besar,
di ahlil kabairi, untuk para pendosa besar, min ummati, dari umatku. Jaminan Nabi itu. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban fi Shahihi, dalam sahihnya Ibnu Hibban. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asfa'u, aku memberi syafaat, li ummati, untuk umatku, hatta yunadi, sehingga memanggil, Robbi, siapa Tuhanku ta'ala, fayaqulu, maka berfirman siapa Robbi, arodita, apakah kamu rela, ridho, ya Muhammad, wahai Muhammad, fa'akulu, maka aku katakan, na'am, ya, roditu, aku rela. Sampai Nabi itu dipanggil, udah kamu rela emang tuh bocah kagak pernah ngaji tuh, kagak pernah sholat, kagak pernah apa itu, belanja dulu, enggak ya Allah, saya rela dia, siapa tuh, segitunya. Jadi ya udah nggak usah alim-alim banget gitu. yang penting maulid datang, ya salawatan, nggak usah alim-alim, nggak usah bener-bener. Iya kalau dikasih gitu. Jadi segitunya loh bagian Rasul membackup umatnya. Rawahu at-Tabrani wa isnadu hasan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudau, diletakkan, lil anbiya'i, untuk para nabi. Apa yang diletakkan itu untuk para nabi? Manabiru, mimbar-mimbar, min zahabin, dari emas. Semua nabi dikasih mimbar, dikasih tempat-tempat duduk yang nyaman, yang itu semua dari emas. Ya jelisuna, yang duduk siapa? Anbiya alaiha, atas manabir. Mimbarnya duduk semua tuh di mimbar-mimbar itu, semua para nabi. Wa yabqa, dan tersisa, mimbari, apa mimbarku, kata Nabi. La ajlisu, tidak duduk aku alaihi, atas mimbar. Ini kan menunjukkan bahwa yang lain anteng-anteng aja, udah enak, udah ngopi, udah pengen rokok gitu kan. Nabi-nabi yang lain karena udah nyantai kan, udah duduk, udah nyantai, udah santai. Yang lain udah santai semua. Tapi mimbarnya Nabi mimbarku belum aku dudukin itu. Kenapa Nabi itu tidak dudukin mimbarnya? Qaimun, masih berdiri. Baina yaday Rabbi, di hadapan Tuhanku. Muntasiban, sambil menanti. Bi ummati, dengan umatku. Kenapa Nabi itu masih berdiri di hadapan Allah, menanti umatnya? Makhofatan, karena takut Nabi. Ayyaba asani, makhofatan, karena takut, ayyaba asani, mendorong siapa Tuhanku, ni, kepada aku. Takut, ayyaba asani, mendorong siapa Robbi, Tuhanku, ni, ke aku. Ilal jannati, ke surga. Bagaimana Nabi? Nabi takut nanti didorong masuk ke dalam surga. Makanya diam aja. Kalau kita kan takut didorong masuk neraka, makanya pengen buru-buru aja masuk, takut gak kebagian. Nabi takut kalau Nabi didorong masuk ke surga. Kalau Nabi udah masuk ke dalam surga, watabeko, dan tertinggal, ummati, siapa umatku, ba'di, setelahku. Nanti aku udah masuk, ternyata nyangkut ini belakang nih umat-umatku yang lain. Segitunya loh akhlak Nabi itu. Jadi kalau kemudian kita punya gurunya kemana-mana ninggalin mulu kita, udah bukan Nabi, bukan guru. Yang kali gak pastiin dulu, pastiin gimana bocah-bocah di belakang, oke, udah masuk semua, udah bagaimana, aman. Terus mau makan juga, itu udah makan semua yang lain, baru makan. Gitu ya, nggak udah mau makan, bodoh amat mau anak buah di mana kek, murid mau di mana kek. Nabi lu udah di depan. Jadi kalau kita di hadapan kayak begitu, nanti nanti di akhirat, di surga juga duluan masuk. Udah duluan masuk buru-buru, takut gak kebagian. Muridnya mau bagaimana kek? Itulah yang dikatakan orang itu guru yang sudah saikhun, kamil mukamil, guru yang sudah selesai sama dirinya. Guru yang memang sudah nggak ada kepentingannya lagi. Nabi ini kan udah selesai sama urusannya. Makanya kemudian bisa ngurusin umatnya. Kalau dia masih ngurusin dirinya sendiri kan gak keurusan kita ini.
Nabi ini bisa begini karena dia udah selesai dengan urusannya. Kalau kemudian kita punya guru maksudnya guru-guru yang kita pegang nih, guru mursyid, guru mursyid ini orang yang belum selesai sama dirinya, nggak dapat apa-apa kita ini, nggak dapat apa-apa. Kita malam tidur, dia tidur. Kita makan banyak, dia lebih banyak lagi makannya. Gitu ya. Itu ya, terus nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat apa-apa. Kalau gurunya udah selesai sama dirinya, ya malam orang pada tidur dia bangun. Mikirin anak gimana gitu. Ya kayak Abah Kamil lah, mikirin majlis bagaimana gitu. Karena segitunya loh baginda Nabi itu. Wa tabqa ummati baraka. Nanti masih kesisa umatku ini. Fa'akulu, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ummati, umatku. Fayaqulu, maka berfirman Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, wahai Muhammad, maturidu, apa yang kamu mau, an asna'a, aku perbuat, bi ummatika, dengan umatmu. Emang kamu maunya apa sih? Itu Nabi yang lain pada masuk tuh, tinggal ente doang yang belum masuk, gitu ya. Udah ditungguin itu, gak berani makan mereka belum ente. Yang lain udah masuk semua, ente doang masih di sini, jonggrok lah aja di sini. Emang kamu mau apa sih, gitu ya? Kamu mau, aku tuh mau berbuat apa ke kamu, ke umatmu? Fakulu, maka aku katakan, kata Nabi, ya Rabbi, wahai Allah, ajil, segerakanlah hisabahum, hisab mereka. Udah jangan lama-lama, udah periksanya. Udah gitu aja dah. Gak usah di detail-detail banget. Kalau ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi itu satu huruf salah aja jadi masalah gitu loh. Tipe aja jadi masalah. Udahlah, udah dipercepat aja ya Allah hisab mereka. Fayada'a, maka memanggil siapa Allah bihim, dengan mereka, umat Muhammad. Maka Allah kemudian memanggil mereka, fayuhasabuna, maka mereka dihisab. Udah kalau gitu, udah umat Muhammad duluan sini. Lalu kemudian mereka dihisab. Ya terhisab. Hisabayyasiro, hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Meskipun kita pengennya juga bigoiri hisab. Faminhum, maka sebagian dari mereka, umat, man, ada orang, ya dahulu yang masuk siapa man al jannata, ke surga, birahmatillah, sebab rahmatnya Allah. Wa minhum, dan sebagian dari mereka umat, man, ada orang, ya dahulu yang masuk siapa man al jannata, ke surga, bisyafaati, sebab syafaatku. Fama azalu, maka terus menerus siapa aku, asfa'u, memberi syafaat aku, hatta uto, sehingga diberikan siapa aku, hatta uto, sehingga diberikan siapa aku, sikakan buku-buku birijalin, orang-orang, buku birijalin dengan orang-orang, bukunya orang-orang ini, ya bukunya orang-orang yang masih tersisa itu diberikan. Qotbu Isa, yang sungguh didorong, bihim, dengan mereka, ilan nari, ke neraka. Sampai aku diberi ini ya Rasul, nih umatmu yang masuk neraka nih, segitu loh. Tuh catatannya nih, tuh masuk neraka semua tuh dia. Hatta, sehingga, inna malikan, sesungguhnya malaikat Malik, hazinan nar, penjaga neraka, layakulu, niscaya layakulu, berkata siapa si Malik, sampai kemudian juga Malik ngomong. Kan Nabi udah megang catatannya nih, dia absen. Nih, oh masih ada satu tuh nyangkut tuh, sono tuh, pojokan neraka tuh. Keluarin. Megang, karena Nabi megang daftarnya gitu. Sampai kemudian malaikat Malik ini bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma tarokta, tidaklah meninggalkan siapa kamu, ligodobi rabbika, pada murka Tuhanmu, fi ummatika, pada umatmu, min nikmatin, dari kemurkaan. Allah sudah tidak lagi ada kemurkaan, marah kepada umatmu. Rawahu al-Tabrani wal Baihaqi bi isnadi ghairi matruk. Wasihaku, adapun kalimat sikak, wasikaku dan musikak tadi jam usokin. Sikak itu jamak dari kalimat sok. Wa huwa al-kitab. Artinya adalah kitab. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nih mau masuk bulan Maulid nih, yang biasa suruh sambutan pakai ini dalilnya gitu ya. Tandain udah itu. Qala. Lumayan kan dapat satu hadil.
Qala bersabda siapa Nabi, inna rajula sesungguhnya seseorang, layas fa'u niscaya memberi syafaat siapa si rajul rajulaini pada dua orang, wasalasati dan tiga. Jadi setiap orang nih, orang rajul itu orang biasa aja. Orang biasa, tingkatannya bukannya sidikin, bukan ulama, bukan solihin, ya orang aja, orang biasa. Itu punya jatah 2 sampai 3 memberi syafaat, 2 sampai 3 orang. Rawahu al-Bazzar biriwayatis biruwatis sahih. Biruwat dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dengan perawi-perawi yang sahih. Biruwatis sahih dengan perawi-perawi yang sahih. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la yadhulanna niscaya sungguh akan masuk al jannata ke dalam surga bisafaati rojulin sebab syafaatnya seseorang. Laisa yang tidaklah siapa si rojul binabiyin seorang nabi. Mislul hayyaini seperti 2 suku, Robi'ah wa Mudor. Suku Robi'ah dan suku Mudor. Jadi nggak harus nabi. Kalau dibilang emang syafaat, emang bisa orang-orang memberi syafaat selain nabi? Banyak loh dalilnya. Tadi dalilnya tuh masih sedikit yang disampaikan sama beliau ini. Banyak loh dalilnya yang mengatakan bahwa bukan cuma nabi yang bisa memberi syafaat. Orang solihin, ulama, orang-orang siddiqin juga bisa memberikan syafaat. Rawahu al-Imam Ahmad bi isnadin jayyidin, dengan isnad yang bagus. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaffi'u menerima syafaat Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala Adam pada Nabi Adam alaihissalam yaumal kiamati pada hari kiamat. Adam diterima pemberian syafaatnya oleh Allah nanti pada hari kiamat min jami'i zurriyatihi dari semua anak turunnya. Dari semua anak turunnya Nabi Adam dikasih kuota lah, dikasih kota buat memberi syafaat dari anak cucunya fi mi'ati alfi wa asarati alafi alfin 110 juta alfi juta 110 juta kotanya Nabi Adam 110 juta. Orang Indonesia ada 250 juta sekarang. Ya nggak tahu tuh sedunia orang Indonesia itu 220 orang 220. Ya sebagian orang non muslim. Tapi kan dari zaman dulu kan udah lebih pas itu. Udah nggak tahu nih siapa yang dapat nih kotaknya Nabi Adam. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu bersabda Ibrahimu siapa Nabi Ibrahim yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nabi Ibrahim bersabda nanti pada hari kiamat, ya Rabbah wahai Tuhan. Fayaqulu maka berfirmanlah ar-Rabbu siapa Allah. Labbaikah, ya ada apa? Fayaqulu maka bersabda Ibrahim siapa Ibrahim, ya Rabbi wahai Tuhan. Harrokta, engkau membakar baniya anak-anakku, anak-anak turunku. Fayaqulu maka berfirmanlah ar-Rabbu ta'ala siapa Allah ta'ala. Jadi anak cucunya, anak turunnya Nabi Ibrahim ini itu kebakar, masuk neraka. Apa kata Allah? Ahriju, keluarkanlah keluarkanlah mereka minan nari dari neraka. Man orang kana yang ada fi qalbihi di hatinya man misqalu zarratin seberat 1 biji au sa'iratin atau 1 gandum. Seberat 1 gandum ya, seberat 1 biji aja. Minal imani dari iman. Tapi di sini baniya, anak turunnya Rasulullah itu umat, bahkan manusia, semua manusia itu ada di bawah syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Hibban fi shahihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasda'un anha wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan amim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasaynahu fahum la yubsir. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasda'un anha wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasaynahu fahum la yubsir. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasda'un anha wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah